kita perbaiki secara total dan TKI betul-betul buruh migran Indonesia betul-betul mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah. Statistik mungkin hanya mencatat ada 2 nama tenaga kerja Indonesia yang tewas terpancung di tanah Saudi yang tandus di hari-hari belakangan ini. Namun duka yang kita rasakan begitu mendalam dan kita semakin nelangsa karena kemampuan diplomasi pemerintah dalam membela hak hidup para TKI tak ubahnya gonggongan anjing belaka. Sementara para kafilah di Riyadh seakan tak acuh berlalu tanpa banyak ambil pusing. Kalau sudah begini, Jakarta perlu memikirkan ulang strategi diplomasi yang tepat untuk memperjuangkan perlindungan warga negara Indonesia di mancanegara. Ya, kita kembali lagi di Polemik. Kita membahas tentang diplomasi setengah hati dalam penanganan TKI kita di luar negeri. Tadi Bu Rena bilang, mahasiswa juga harus mendukung, rakyat juga harus mendukung. Terus kata Cepopong, rakyat mah sederhana aja Cek ya. Pokoknya pemerintah hadir dan peduli kepada bangsa dan warga negara kita. Dan bersama kita di sini sudah ada beberapa mahasiswa. Saya lihat ada dari pengurus besar HMI, ada Mas Puji Hartoyo. Mas Puji, apa komentar Anda terhadap kasus ini atau ada usul kepada pemerintah? Pertama komentar dan usul. Ya, silakan. Oke, mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di hari yang berbahagia ini kita telah lalu memperingati bersama Hari Kartini. Kartini itu pahlawan Indonesia ya, perempuan dan pahlawan Indonesia. Dan saat ini kita sepaham bahwa TKI adalah pahlawan Indonesia. Artinya TKI dalam sebuah analogi selevel dengan pahlawan. Ketika TKI kita ada yang dihukum mati, tentu kita harus kehilangan, kita tentu harus merasakan sedih. Oleh karena kita sejenak mohon izin kepada hadirin sekalian dan pemirsa, kita doakan para TKI kita, khususnya para mereka yang sedang dalam ancaman hukuman mati. Ada 290 yang terancam hukuman mati menurut datanya Migrancare, dan khusus kepada Zainab dan Karni yang beberapa hari yang lalu sudah dieksekusi masih. Berdoa kita mulai. Baik. Ya, jadi kami dari Himpunan Mahasiswa Islam dan tentu mahasiswa secara umum barangkali kita mengkritisi pemerintah dalam hal ini dalam bernegosiasi dan dalam memberikan langkah-langkah advokasi terhadap para TKI. Jadi kami dan saya pribadi teringat dengan apa yang telah dilakukan oleh kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono pada saat beliau membebaskan Satinah ya, TKI yang di Arab Saudi yang saat itu terancam dengan hukuman kisos. Kemudian pemerintah bernegosiasi dan aktif saat itu, dan sehingga apa yang terjadi, Satinah dibebaskan dari hukuman mati dan pemerintah membayar diat sebesar 7 juta rial atau sebesar kalau tidak salah sekitar 24 juta 40 miliar, 24 miliar. Jadi saya kira itu ada sebuah potret bahwa ketika pemerintah melakukan, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Anis dari Migrancare, bahwa ketika pemerintah aktif melakukan negosiasi, dan itu high negotiation ya, bukan negosiasi semata melalui surat yang romantis bahasanya tadi romantis, tapi high negosiasi. Karena saya membayangkan ini pahlawan ya, ini pahlawan yang dihukum, ini pahlawan para TKI kita. Kita tidak bayangkan ketika Australia beberapa warga negaranya ya yang terkenal dengan Bali 9 itu ada 9 yang mereka, coba bayangkan, mereka tersangka, terdakwa ya kasus narkoba, tapi mereka begitu ya, mereka begitu proaktif untuk bernegosiasi untuk meringankan hukuman. Prancis demikian, Brasil juga sama, termasuk Belanda oleh Mark Rutte. Saya kira ini sebuah potret bahwa negara harus hadir, negara harus menjamin
hak-hak warga negaranya, baik Dan di sini negara kita maupun tidak seperti dan itu. saya kira negara kita belum ke sana arahnya. Jadi kalau negara kita membahasakan TKI itu sebagai pahlawan, ini hanya sebatas jargon, belum pada level bagaimana memperlakukan mereka apa adanya. Jadi saya melihat pemerintah dalam hal ini masih memberikan atau masih menganggap TKI kita pada konteks Masih ekonomi, belum Oke. human ya, Baik. belum bagaimana memperlakukan mereka dengan baik. Baik, Saya Mas kira Puji. ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Saya kira pertama pemerintah harus melakukan negosiasi aktif, kemudian pemerintah harus melakukan hubungan bilateral yang lebih dalam kepada negara-negara tujuan TKI sehingga TKI dilindungi, TKI juga merasa aman di sana, dan TKI ketika mendapat perlakuan yang tidak sesuai, mereka merasa dilindungi oleh negara melalui negara yang mereka Oke, tuju. baik. Terima kasih Mas Puji dari HMI. Saya langsung ke Pak Teguh. Ada perbedaan mendasar antara Satinah dengan Zainab dan Karni ini? Ada. Yang dilakukan oleh Karni, kasusnya itu biasa disebut sebagai perbuatan qatlu gilah atau apa itu, yang istilahnya perbuatan kejahatan yang tidak ada maafnya. Dibayar berapapun dia tidak akan bisa membebaskan dari itu. Itu sudah upaya yang dilakukan pemerintah. Saya tidak membela diri dari sisi pemerintah, melainkan bahwa faktanya itu perbuatan yang menurut jaksa penuntut umum dan hakim yang memutuskan itu memang tidak dapat dimaafkan lagi. Sementara dari sisi Satinah, negosiasi dengan pihak keluarga, kisos itu tadi masih bisa dimaafkan dan dibayar dengan uang diat sebesar itu tadi 20 something miliar rupiah. Oke. Nah, dari sisi yang ini saya melihat bahwa tampaknya kita juga perlu satu kesepahaman bersama dari masyarakat supaya juga ngerti ada hal-hal yang memang mentok dilakukan, betapapun event, kalau ini saya gunakan event bukan event ya Bu ya, itu hal yang perlu kita pahamkan kepada kita bersama bahwa ada hal-hal yang bisa kita perjuangkan dan sampai batas optimal mana kita. Sama seperti saat ini kita di sini sedang melakukan upaya-upaya tarik tanda kutip tarik ulur masalah hukuman mati tadi. Nah, tapi saya jadi dirusik juga dengan kawan dari HM yang mengatakan bahwa pemerintah memandang sebagai aset TKI ini tadi. Saya pemerintah dan saya tidak pernah memandang TKI sebagai aset. Saya tadi mengatakan bahwa rezim pemerintah yang saya tahu tentang penempatan TKI baik oleh Bu Rena dari Kemenaker maupun juga oleh instansi-instansi lain, Kemlu sekalipun, menganggap bahwa kita tidak dalam kerangka mengekspor atau memandang itu sebagai aset, melainkan bagaimana pemerintah memfasilitasi, mengakomodasikan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Saya berduka, saya prihatin kepada Ibu Hera yang dikatakan tadi tidak dibayar gaji, majikan seperti itu. Tapi di lain sisi kita juga mencoba objektif bahwa banyak juga mereka yang sukses, yang berhasil katakanlah melaksanakan pekerjaan 2 tahun dengan mendapatkan upah, dengan mendapatkan hasil dan kembali ke Indonesia. Kami menangkap itu juga, selain juga menangkap fakta yang dihadapi oleh Bu Hiradi tadi, dengan mencoba memberdayakan deh orang-orang yang sudah punya duit, punya ini tadi. Kami melihat bahwa mereka kadang-kadang banyak yang sesampai di Indonesia punya duit banyak, duitnya gunakan untuk konsumsi, untuk konsumtif. Kita mencoba untuk membuat program-program pemberdayaan ya Bu Dirjen ya, program pemberdayaan bagi tenaga kerja Indonesia yang pulang dari luar negeri supaya dia nggak harus balik lagi ke sana, nggak harus meninggalkan suami dan anak-anaknya. Nah ini upaya-upaya yang kayak ini tolong dong kita juga, saya nggak memohon, saya hanya meminta pemahaman bersama bahwa kami tidak melihat itu sebagai aset atau apapun yang digembar-gemborkan dari luar itu tadi. Upaya-upaya seperti ini kita lakukan dalam kerangka mencoba melihat secara objektif bahwa ada hal yang masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki bersama. Makasih. Oke, Mbak Anies, pemerintah hanya memfasilitasi. Tapi artinya juga mereka memang memberi ruang kepada orang untuk bepergian ke luar negeri. Sehingga harusnya ada instrumen yang tidak memiliki kemampuan, tidak usah bisa berangkat ke sana. Ternyata kan lolos-lolos saja dari imigrasi kita. Iya, saya kira saya ingin mengatakan bahwa menggarisbawahi tadi yang dikatakan Mas Hanafi bahwa betul sampai hari ini buruh migran itu dianggap komoditas gitu. Walaupun tadi kata Pak Teguh pemerintah tidak pernah menganggap itu. Baca Inpres nomor 5 tahun 2006 tentang perbaikan
iklim investasi. Di situ dituliskan bahwa pemerintah mentargetkan pengiriman buruh migran sampai 1 juta setahun untuk meningkatkan devisa, itu ada impresnya gitu, dan sampai hari ini juga masih berlaku. Artinya lebih tinggi ini lagi program pada resmi undang-undang Mbak Anies. pemerintah. Undang-undang tidak pernah mengatakan bahwa Undang-Undang 39 tahun 2004 tidak mengatakan bahwa seperti itu. Dan Iya, jika tetapi impres itu kan juga peraturan, Pak. Turunan Ini dari undang-undang. instruksi presiden itu juga aturan gitu. Jadi bukan Jangan-jangan berarti bukan undang-undang aturan. DPR-nya bilang enggak, presidennya yang bilang iya. Dan target bahwa yang dimaksud di sini adalah bahwa sebentar. sebentar. Bahwa undang-undang kenapa direvisi oleh DPR sejak periode yang kemarin, kemudian periode sekarang masuk lagi, 109 pasal di dalam undang-undang tentang penempatan dan pelindungan TKI itu bicaranya penempatan. PJTKI lagi, ini subjek hukumnya TKI apa PJTKI? Jadi seluruhnya mengatur tentang bisnis, bagaimana PJTKI biar bisa berangkatin orang, tentang perlindungannya itu hanya manik-maniknya saja gitu. Sehingga ini perlu direvisi, undang-undang ini sama sekali tidak efektif. Satu keberhasilan undang-undang ini adalah sejak tahun 2004 undang-undang ini ada, berhasil meningkatkan orang yang meninggal dunia yang ada di luar negeri dan berhasil meningkatkan remitensi Indonesia tahun 2004 54 triliun, tahun 2014 hampir 100 triliun. Oke, ada kematian. Ibu, kalau nanti Ibu jadi anggota DPR, bagus karena bicaranya sudah pintar, bagus sekali kalau jadi anggota. Golkar mau ngajak? Hah? Itu mau jawab boleh? Oh boleh kan, Sok. kan maksudnya juga tadi bicaranya ke sana tapi lihatnya ke Cepopong kan. Mangga silakan Pak kalau mau. Iya. Ibu. Kalau kita bicara soal tenaga kerja Indonesia ini tidak terlepas dari profil tenaga kerja kita secara keseluruhan. Jumlah angkatan kerja kita pada saat ini 121 juta lebih. Penganggurnya pada saat ini 7,14 juta. Kemudian yang berpendidikan SD ke bawah itu 56%. Jadi dari jumlah angkatan kerja yang demikian besar, tentunya ada ya pilihan orang untuk bekerja. Kita tidak bisa menyetop seseorang untuk tidak pergi ke luar negeri karena ada ketentuannya. Orang bisa bekerja di mana saja. Kemudian yang paling penting saat ini adalah bagaimana merevisi undang-undang itu. Merevisi undang-undang apa yang disebutkan oleh Bu Anies pada tahun 2004, revisi undang-undangnya itu peraturan pemerintah yang diamanahkan oleh undang-undang itu menjadi semua multitafsir karena tidak lengkap dengan PP-nya. Saya ingin mengatakan bahwa dari sejak tahun 2004, 6 amanah PP, peraturan pemerintah yang diamanahkan, baru tahun 2015 baru selesai. Nomor PP Ibu, nomor 14. Boleh potong sebentar ya untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Ibu. Memang kelemahan di kita, undang-undang sudah jadi. Ya. Pleng 10 tahun baru keluar PP-nya. PP-nya bukan popong, peraturan pemerintah. Betul Bu, itu kelemahan kita ya. Dan membuat PP itu bukan kewenangan DPR, kewenangan pemerintah. Jadi sering sekali undang-undang itu karena tidak langsung diikuti oleh PP, akhirnya ya mengambang karena PP itu kan itu katakanlah itu adalah Wilayah pemerintah. Ya wilayah pemerintah, tapi maksudnya untuk operasionalnya itu harus PP. Kenapa itu sudah 10 tahun tidak ada PP-nya, DPR tidak mau tegur pemerintah? Urusan PP, DPR tidak punya hak. Kan bisa dibilang, Tidak. undang-undang saya bikin bagus-bagus, Oh tinggal sudah laksanain capek ngomongnya mah. sama pemerintah. Oh, sudah capek ngomongnya mah. Tapi ya karena alasan memang terlalu banyak barang kali. Tapi betul sekali kelemahan kita adalah PP-nya itu. Ada undang-undang tentang protokol dulu itu 18 tahun baru PP-nya keluar. Tak sampai begitu. Mangga teruskan. Interupsi. Ya, dengan Interupsi. Cepopong izinnya. Ya. Oh, kita mau itu Oh, nyambung. kebetulan mikrofonnya lagi rusak, kalau gitu kita break dulu Bu. Gitu.
istirahat dulu ya. Nanti tinggal 1 menit, nanggung lagi ngomongnya. Ya pemirsa, kita harus istirahat dulu. Polemik segera kembali.